Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kimia organik sintesis kami dengan judul diskoneksi satu grup karbon-karbon untuk senyawa karbon. Nah, lebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Maria Clariana Puspamanisin dengan NPM 52180032 bersama kedua teman saya Aurelia Enotanisi dan Emiliana Nutsoko. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas bagaimana diskoneksi satu grup karbon-karbon khususnya pada senyawa karbonil. Nah, jika teman-teman masih mengingat diskoneksi satu grup DX pada materi kemarin, di mana kita akan mendapatkan diskoneksi 1,1 dx, 1,2 dx, dan 1,3 dx, di mana ini merupakan diskoneksi antara satu heteroatom dengan karbon. Nah, analogi ini menjadi dasar untuk materi kali ini. Jika kita lihat kembali ke belakang mengenai diskoneksi 1,1 dx, di mana merupakan suatu heteroatom, di mana X yang ada pada layar dengan suatu karbon. Jadi, jika kita melakukan diskoneksi pada bagian ini, kita akan mendapatkan sinton suatu heteroatom dan suatu elektrofil. Nah, dengan analogi yang sama, kita gunakan pada diskoneksi karbon-karbon pada materi ini, di mana X atau heteroatom kita ubah menjadi suatu alkil, sehingga diskoneksi ini kita akan mendapatkan sinton nukleofil. Dalam hal ini, nukleofil ini berupa suatu karbonium dan suatu elektrofil. Nah, bagaimana dengan 1,2 dx? Dengan analogi yang sama pada 1,1 dx, di mana 1,2 dx ini kita akan melakukan diskoneksi antara X atau heteroatom dengan karbon. Tetapi karbon yang digunakan adalah karbon nomor 2 dari suatu keton atau aldehid, ya intinya dari suatu karbonil, sehingga rantai agak sedikit panjang, sehingga kita mendapatkan sinton berupa heteroatom atau nukleofil dan suatu elektrofil. Nah, pada persamaan yang sama kita akan gunakan untuk diskoneksi karbon-karbon, sehingga kita mendapatkan suatu nukleofil dan suatu elektrofil. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat suatu senyawa keton dengan pendekatan diskoneksi satu grup karbon-karbon. Di sini kita akan belajar menggunakan 3 strategi atau 3 cara untuk membuat atau mensintesis senyawa karbonil dengan pendekatan diskoneksi satu grup karbon-karbon, yaitu cara yang pertama dengan asilasi pada karbon, yang kedua enolat, dan yang ketiga adisi. Nah, jika teman-teman melihat seperti ini merupakan elektrofil seperti tadi, di mana gugus OMe, di mana gugus ini merupakan gugus pergi yang sangat-sangat baik, sehingga keton yang ada pada ini sangat-sangat elektrofil. Karena sangat elektrofil, jadi mudah bereaksi dengan nukleofil. Dalam hal ini, nukleofil ini datang dari suatu reagen Grignard alkil yang Buffel-Gil, di mana dia akan menyerang di sini. Tetapi penyerangan ini bukan hanya terjadi sekali, dia akan terjadi menyerang secara terus-menerus, bukan hanya sekali,
bisa 2 kali bahkan lebih. Nah, hasilnya adalah senyawa alkohol tersier, di mana terdapat 3 alkil di situ, R1, R2, dan R3. Bukan senyawa-senyawa keton yang kita inginkan, melainkan hanya R1 dan R2. Nah, solusinya di sini kita dapat menggunakan hasil klorida. Nah, di sini solusinya adalah kita dapat menggunakan hasil klorida sebagai elektrofil. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan nukleofil? Nah, di nukleofil di sini kita perlu modifikasi, yaitu dengan menggunakan reagen organokuper seperti R2CuLi. Hal ini dikarenakan bahwa asilasi ini sukses karena reagen ini kurang relatif dan selektif. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat di alkil kupri litium ini? Dengan cara kita menggunakan kupri dan suatu organolitium direaksikan dalam THF atau tetrahidrofuran pada minus 78 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan reagen organokuper atau R2CuLi. Nah, reagen ini sangat berguna untuk merubah suatu asam bromo menjadi bromoketon. Tetapi kita harus terlebih dahulu merubah bagian asam karboksilat ini menjadi suatu asam klorida. Dengan demikian, dengan gampang suatu nukleofil dari reagen Cooper ini akan menyerang bagian karbonil, sehingga hasil akhirnya adalah suatu bromoketon. Itu tadi adalah cara bagaimana kita melakukan sintesis senyawa pada senyawa karbonil dengan pendekatan tes diskoneksi 1,1 karbon-karbon dengan starting material asil klorida. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan starting material yang lain? Tentu saja bisa. Kita menggunakan DNF atau panjangnya dimetil formamida. Sesuai dengan namanya, ada 2 metil yang terikat pada gugus amida. Jika kita menggunakan DNF, kita tidak perlu menggunakan reagen organokuper seperti yang di atas. Di sini kita cukup menggunakan reagen organolitium sebagai suatu nukleofil. Ketika direaksikan antara DNF dengan suatu organolitium, maka litium akan mengikat pada bagian oksigen dan nukleofil akan masuk pada sisi karbonnya. Dan yang menguntungkan di sini adalah gugus NME2 akan pergi di mana gugus ini merupakan gugus yang sangat jelek. Nah, karena sifat gugus ini pergi yang sangat jelek ini, maka senyawa intermediate tetrahedral senyawa 212 ini akan sangat-sangat stabil, di mana keuntungannya adalah alkil tidak lagi bisa masuk untuk menggantikan MnE2, di mana seperti yang kita harapkan tidak terlalu reaktif, karena sesuai judul dari materi ini,
di mana diskoneksi satu grup karbon-karbon. Maka dengan demikian kita dengan gampang melalui penambahan asam kita dapat menyingkirkan amina bebas. Hasil akhirnya adalah suatu senyawa karbonil di mana R yang organolitium sudah masuk pada sisi karbonil. Nah, reaksi ini dengan menggunakan DMF sangat-sangat berguna untuk memasukkan gugus aldehid pada senyawa 25 dan gugus aldehid pada isotiazo. Satu material yang lain yang bisa digunakan untuk membuat senyawa karbonil dengan pendekatan 1,1 karbon-karbon adalah menggunakan satu nitril nomor 28. Jika teman-teman menggunakan senyawa ini, kita tidak perlu menggunakan senyawa atau reagen organokoper atau organolitium, cukup dengan reagen Prigma. Sehingga di sini menghasilkan intermediate nomor 29, dan intermediate ini jauh lebih stabil dibanding dengan senyawa atau intermediate nomor 21 tadi yang dibuat dari DMF. Nah, dengan penambahan suatu asam dengan gampang kita akan menghasilkan suatu senyawa karbonil. Nah, itu adalah hasil presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya atau materi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman Aurelia untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Aurelia Inaktinisi dengan NPM 52180021 akan melanjutkan materi dari teman saya Aprista Muniki. Nah, secara keseluruhan untuk membuat senyawa karbonil 1,1 karbon-karbon kita membutuhkan 3 macam starting material. Nah, yang pertama itu menggunakan asil klorida, menggunakan MDE, dan juga menggunakan suatu nitril. Nah, bagaimana dengan nukleofil karbanium? Ya, karbanium dengan kita bisa ambil dari organol lithium, organokoper, ataupun dari suatu reagen krinat. Nah, itu tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sintesis senyawa karbonil 1,1 karbon-karbon melalui asilasi. Nah, sekarang akan dijelaskan bagaimana cara sintesis senyawa karbonil 1,2 karbon-karbon, dan untuk melalui alkilasi enol. Berbicara tentang enol berarti ada enolat. Nah, untuk membuat senyawa 37 ini kita butuhkan diskoneksi 1,2 karbon-karbon. Mengapa disebut 1,2? Karena karbon yang diskoneksi ini berada pada posisi 2. Dari karbonil. Hasil diskoneksi ini kita dapatkan suatu elektrofil dan juga suatu nukleofil. Jadi ini berbeda dengan yang atas tadi karena alkil yang masuk itu adalah nukleofil, dan ya alkil yang masuk di sini adalah elektrofil.
Tetapi jika kita menggunakan enolat kita menggunakan setting material enolat 38 ini sangat tidak baik untuk sintesis. Kenapa? Mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, senyawa 38 atau yang disebut enolat, sinkron enolat ini sebenarnya berasal dari suatu keton biasanya datang dari suatu aseton. Nah, kita tahu bahwa suatu aseton memiliki H alfa. Nah, H alfa ini bersifat asam karena asam jadi suatu nukleofil dapat mengikat H sehingga ikatan ini pindah dan double bond O pindah sehingga membuat resonansi 38. Nah, akan terjadi pembalikan polaritas di sini. Jika elektron ini kembali di sini, yang akan membentuk karbon nukleofil akan menyerang temannya sendiri, dan yang akan terjadi adalah reaksi kondensasi aldol, di mana kondensasi ini dengan diri sendiri. Jadi bisa ada dua molekul satu, molekul dua ini menjadi satu molekul, padahal yang diinginkan adalah alkil, elektrofilnya yang masuk. Nah, itu ilustrasi tadi kita mendapatkan ini permasalahannya. Mengingat bahwa enol dapat beresonansi menjadi keton. Starting materialnya yang berarti menjadi permasalahan di sini adalah keton. Solusinya adalah kita merubah keton ini menjadi suatu derivat seperti enolat litium 1,3 dekarbonium. Seperti yang dikatakan tadi bahwa salah satu turunan enolat yang paling sering dipakai adalah enolat litium. Tapi untuk membuat enolat litium ini membutuhkan suatu reagen basa yang kuat, dan di sini kita menggunakan LDA. Atau yang disebut lithium disopropiamida. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menggunakan LDA?
ini sangat unik jika dilihat strukturnya. LDA ini merupakan suatu amida yang mengikat LDA ini yang mengikat dua isopropil. Dua isopropil. Nah, bayangkan berapa banyak struktur ini sehingga N hanya dapat menyerang H alfa dari keton, dan double bond O oksigen dapat berikatan dengan litium sehingga kita dapatkan suatu turunan enolat litium. Nah, salah satu penelitian yang menggunakan enolat litium ini adalah Corey untuk melakukan sintesis kafestol senyawa 49 ini. Senyawa 49 ini, di mana kafestol ini memiliki aktivitas ahli inflamasi yang pernah diisolasi dari biji kopi. Dan untuk membuat kafestol Corey ini menambahkan suatu enolat ini merupakan suatu enolat ini merupakan suatu nukleofil, akhirnya dapat menyerang elektrofil dari senyawa 46. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di atas bagaimana cara membuat enolat litium ini. Seperti tadi kita menggunakan LDA. Nah, jadi kalau senyawa LDA ini akan menyerang H alfa sehingga senyawa 48 ini merupakan suatu turunan enolat. Namun reaksi ini dapat berjalan pada keadaan minus 60 derajat. Tentu ini sangatlah tidak mudah, tetapi masih ada turunan enolat lainnya seperti enolat 1,3 dikarbonium. Jadi kita cukup menambahkan gugus ester ini merupakan gugus ester ini merupakan gugus ester atau gugus ester ini ke dalam senyawa karbonil
senyawa karbonil dan kemudian dengan menambahkan epoksida akhirnya kita akan mendapatkan suatu enolat. Kita pakai untuk melakukan alkilasi sehingga hidrolisis dan dekarboksilasi untuk menyingkirkan gugus ester ini. Hasil akhirnya suatu keton 1,2 karbon. Nah, sekarang bagaimana cara mengeluarkan ester ini? Nah, senyawa karbon ini ada 2 langkah, yaitu langkah hidrolisis menggunakan basa berair. Ini merupakan basa berair. Nah, setelah itu etil akan keluar meninggalkan ion karboksilat. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap protonasi. Ini merupakan tahap protonasi sehingga terbentuklah senyawa 53. Senyawa 53 ini merupakan zat karboksilat dengan siklit 54. Siklit akan mengeluarkan karbon dioksida. Hasil senyawa 55 ini dimana dapat merubah menjadi senyawa 51 suatu keton. Sekian dari hasil presentasi saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa enolat. Senyawa asam karboksilat pada nomor 56 akan diputuskan pada titik cabang suatu alkil halida pada senyawa nomor 58 dan akan menghasilkan senyawa pada nomor 59. Kemudian setelah pemutusan senyawa 1,2 karbon karbonil, kemudian ditambahkan gugus ester pada senyawa nomor 64 dan akan menghasilkan senyawa pada nomor 41. Dan kemudian senyawa nomor 63 dan akan dihidrolisis dan didekarboksilasi dan akan terjadi seperti biasa. Yang berikut senyawa karbonil dengan adisi konjugasi. Senyawa pemutusan karbon karbonil yang tersisa akan membawa kita langsung ke penambahan konjugasi, dan di sini kita menggunakan polaritas alam gugus karbonil. Penambahan konjugasi heterostom pada senyawa nomor 66 ini memberikan hubungan yang baik dengan 1,3 pada senyawa nomor 65 dan proses yang sama dengan nukleofil karbon yang menghasilkan senyawa pada nomor 67. Di sini senyawa ini menginginkan senyawa keton, senyawa siklik pada nomor 68, dan pada pemutusan ia memberikan beberapa turunan dari asam karboksilat pada senyawa nomor 69 dan kemudian diputuskan pada titik cabang yang akan menghasilkan
asam tak jenuh atau pada senyawa nomor 70. Senyawa bensena ditambahkan ke asam sinamat pada senyawa nomor 74 dan sebagai katalis untuk menghasilkan senyawa pada nomor 73. Kemudian senyawa pemutusan 76 dengan pertimbangan penambahan konjugasi dapat menghilangkan gugus vinil pada senyawa nomor 76A dan dengan pada senyawa nomor 76B. Di sini kami memilih senyawa A karena penambahannya kemungkinan terjadi mulai dari molekul yang berlawanan, dan disitulah kita menginginkan gugus vinil. Dan kemudian penambahan konjugat ke senyawa nomor 78 kemungkinan terjadi pada posisi beta, tetapi juga bisa terjadi pada posisi 8 yang sangat terbuka, dan akan menghasilkan senyawa ester pada nomor 77. Yang berikut senyawa stereoselektivitas sangat baik dan senyawa nomor 75 dapat mudah dipanaskan dari alkohol. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.